Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Devita, NIM 20201009. Saya akan membuat video ringkasan materi yang telah dipelajari. Materi pertama ialah pengantar manajemen investasi. Definisi manajemen investasi. Manajemen investasi adalah proses pengelolaan dana atau aset keuangan dengan tujuan untuk mencapai tujuan keuangan tertentu. Manajemen investasi bertujuan untuk mengelola risiko dan memaksimalkan imbalan hasil bagi investor. Jenis-jenis investasi: saham. Jenis-jenis investasi: pertama, saham; 2, obligasitas; 3, reksadana; 4, ETF; 5, real estate atau properti; 6, komoditas; 7, valuta asing atau forex; 8, saving akun atau tabungan; 9, peer-to-peer lending; 3, kripto; 11, pendidikan atau pengembangan pribadi. Materi kedua ialah pengenalan investasi, perbedaan investasi dan simpanan. Tujuan utamanya investasi mengharapkan pertumbuhan nilai yang diinvestasikan melalui apresiasi aset atau pendapatan dari investasi tersebut. Tujuan simpanan ialah menjaga uang tetap tersedia dan aman, bukan untuk mencari keuntungan yang signifikan. Perbedaan investasi dan simpanan. Risikonya ialah dapat bervariasi tergantung pada jenis investasi yang dipilih. Dengan investasi berisiko tinggi seperti saham memiliki potensi keuntungan yang tinggi, tetapi juga risikonya yang sangat besar. Simpanan ialah uang di rekening tabungan atau deposito, biasanya diasuransikan oleh pemerintah atau lembaga keuangan, sehingga risiko kehilangan uang sangat kecil, namun sebagai imbalannya tingkat pengembalian yang diberikan pada simpanan cenderung lebih rendah daripada investasi. Materi ketiga ialah teori dalam pengembangan investasi. Teori portofolio Markowitz ialah penciptanya Harry Markowitz. Cara penggunaan investasinya ialah investor harus membentuk portofolio yang beragam dengan aset yang memiliki kerelasian yang rendah untuk mencapai tingkat pengembalian tertentu pada tingkat risiko tertentu. Kelebihannya memberikan pendekatan matematis untuk manajemen risiko portofolio. Kekurangannya tidak mempertimbangkan semua faktor seperti faktor psikologis investor. Teori modern portfolio, penciptanya Jack Traynor, William dan George Liner dan Jan Mission. 2. Penggunaan dalam investasinya membantu menghitung tingkat pengembangan yang seharusnya diharapkan dari suatu investasi berdasarkan risikonya. Kelebihannya memberikan pendekatan berdasarkan risiko yang lebih ilmiah dan kuantitatif. Kekurangannya mengandalkan beberapa asumsi yang mungkin tidak selalu terpenuhi dalam dunia nyata. Teori nilai investasi, penciptanya Benjamin Graham dengan kontribusi dari Warren Buffett. Penggunaan dalam investasi. Teori nilai investasi menekankan penilaian intrinsik saham. Investor mencari saham untuk dianggap dihargai lebih rendah daripada nilai sebenarnya perusahaan. Kelebihannya fokus pada investasi jangka panjang dan perlindungan modal. Kekurangannya memerlukan analisis yang dalam dan kesabaran. Pengertian pasar modal. Definisi pasar modal dan perbedaannya dengan pasar uang. Pasar modal adalah tempat di mana entitas bisnis, pemerintahan, dan investor individu bertemu untuk membeli dan menjual instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, obligasitas, dan derivatif.
Pasar modal merupakan sarana untuk pembiayaan perusahaan dan investasi jangka panjang. Perbedaan dengan pasar uang, pasar modal berbeda dari pasar uang, yang merupakan tempat untuk berinteraksi instrumen keuangan jangka pendek seperti uang tunai, deposito, dan surat berharga jangka pendek. Pasar uang biasanya digunakan untuk pembiayaan jangka pendek dan likuiditas. Sementara pasar modal fokus pada pembiayaan jangka panjang dan investasi jangka panjang. Bab 5, instrumen saham. Pengertian saham ialah tanda bukti bahwa seseorang memiliki bagian kecil dari perusahaan yang diperdagangkan di pasar saham. Saham juga dikenal sebagai ekuitas atau saham modal, adalah instrumen keuangan yang mewakili kepemilikan dalam sebuah perusahaan. Ini memberikan pemegang saham hak-hak tertentu termasuk hak atas keuntungan perusahaan, hak untuk menghadiri pertemuan pemegang saham, dan hak untuk memberikan suara dalam keputusan penting dalam perusahaan. Jenis-jenis saham ialah saham biasa dan saham preferen. Saham biasa adalah jenis saham yang paling umum dan paling banyak diperdagangkan di pasar saham. Pemegang saham biasanya memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan perusahaan seperti pemilihan dewan, direksi, dan persetujuan perubahan besar dalam perusahaan. Mereka memiliki hak atas keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen. Tetapi dividen saham biasanya tidak memiliki bentuk prioritas dan dapat bervariasi dari tahun ke tahun. Pemegang saham biasa juga memiliki hak atas aset perusahaan jika perusahaan diikuiditas setelah pemenuh klaim pemegang saham preferen dan kreditor. Jenis saham preferen adalah jenis saham yang memberikan hak-hak prioritas kepada pemegang dalam hal pembagian dividen dan aset perusahaan saat likuiditas. Bab 6, analisa teknikal. Analisa teknikal adalah suatu mode evaluasi keamanan finansial seperti saham atau mata uang yang mengandalkan data historis harga dan volume untuk membuat prediksi tentang arah pergerakan harga di masa depan. Umumnya digunakan untuk transaksi jangka pendek. Pendekatan ini didasarkan pada keyakinan bahwa perilaku masa lalu dari harga dan volume dapat memberikan petunjuk mengenal arah pergerakan di masa yang akan datang. Tujuannya mengidentifikasi tren. Analisa teknikal bertujuan untuk mengenali arah pergerakan harga. Dengan memahami tren, investor dapat mengambil keputusan yang lebih baik tentang kapan membeli atau menjual saham. 2. Menentukan poin masuk atau keluar. Analisa teknikal membantu dalam mengidentifikasikan poin masuk dan poin keluar. Ini mencakup penggunaan berbagai indikator teknikal dan dari pola grafik untuk mengenal momen yang tepat untuk memasuki atau meninggalkan pasar. Pemahaman terhadap perdagangan. Volume perdagangan adalah komponen paling penting dalam analisa teknikal. Tujuan utamanya adalah untuk menginformasi kekuatan tren atau mencari tanda-tanda pembalikan tren dan memperlihatkan apakah volume perdagangan mendukung pergerakan harga. Tujuannya untuk menilai kelebihan pembelian atau penjualan, mengelola risiko, memberikan wawasan masa lalu dan masa depan, dan membantu pengembalian keputusan investasi. 7. Analisis fundamental. Dalam dunia keuangan, analisis fundamental adalah suatu metode yang mendalam untuk mengevaluasi nilai sebenarnya suatu aset keuangan seperti saham atau obligasitas. Analisis ini membantu investor untuk membuat
keputusan investasi berdasarkan kesehatan dan kinerja suatu perusahaan dan aset. Pendahuluannya melibatkan pemahaman mendalam terhadap laporan-laporan keuangan, operasi bisnis, dan faktor-faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi nilai aset. Tujuannya untuk mengidentifikasi investasi yang memiliki potensi untuk memberikan hasil jangka panjang. Strategi investasi dalam saham. Strategi investasi saham adalah rencana atau pendekatan yang digunakan oleh investor untuk membeli, menjual, dan memegang saham dengan tujuan mencapai hasil investasi yang diinginkan. Jenis-jenis strategi investasi ialah 1. Strategi nilai, strategi pertumbuhan, strategi momentum, strategi diversifikasi, strategi pendapatan dividen. 6. Investasi nilai kecil atau small cap value investing. 7. Strategi indeks. 8. Trading harian atau day trading. 9. Strategi kuantitatif. 10. Investasi kontrarian. 10. Pemula dolar cost average. Pengertiannya: risiko dalam investasi saham. Risiko dalam konteks investasi saham merujuk pada ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya kerugian yang dapat mempengaruhi nilai investasi saham. Dalam investasi, risiko tidak dapat dihindari sepenuhnya, tetapi dapat dikelola dengan pemahaman yang baik dan penggunaan strategi manajemen risiko yang ada. Pengertiannya penting untuk diingat bahwa risiko juga dapat memberikan peluang keuntungan dan setiap investor memiliki toleransi risiko yang berbeda. Strategi manajemen risiko yang baik melibatkan keseimbangan antara mencari peluang dan melindungi portofolio dan potensi kerugian. Pemahaman yang mendalam tentang risiko membantu investor membuat keputusan investasi yang lebih informasional dan sejalan dengan tujuan dan keuangan mereka. Evaluasi portofolio saham. Evaluasi kinerja saham adalah proses analisis yang dilakukan untuk menilai sejauh mana suatu portofolio saham telah mencapai tujuan dan ekspektasi yang ditetapkan. Tujuan dari evaluasi kinerja saham adalah untuk memahami bagaimana investasi tersebut berkinerja, memahami bagaimana hubungan dengan benchmark atau indeks pasar, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja, dan memberikan landasan untuk pengambilan keputusan investasi yang baik di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.